Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Wulandari dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan kembali presentasi materi kelompok 1, yaitu fonologi dan subdisiplin ilmu lainnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita melihat peta konsep yang sudah saya buat. Fonologi dan subdisiplin ilmunya ada beberapa subbab, yaitu yang pertama pengertian fonologi, yang kedua faktor pemerolehan fonologi, yang ketiga ada ruang lingkup fonologi, yang keempat ada subdisiplin fonologi, yang kelima ada faktor dan subdisiplin ilmu lainnya. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian fonologi. Menurut etimologi, fon berarti bunyi, dan logi berarti ilmu. Jadi jika kita gabungkan, fonologi itu adalah ilmu mengenai bunyi. Tapi secara singkatnya, fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari pola bunyi dalam bahasa. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu faktor pemerolehan fonologi. Faktor pemerolehan fonologi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada faktor biologis, yang kedua ada faktor lingkungan, yang ketiga ada faktor intelijensi. Langsung saja kita akan membahas faktor biologis. Faktor biologis adalah pemerolehan bahasa yang dipengaruhi oleh faktor genetik, keturunan, etnik yang dimiliki oleh orang tua. Yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah pemerolehan bahasa yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama anak yang tinggal dan hidup berdampingan dengan dua bahasa. Yang terakhir ada faktor intelijensi. Faktor intelijensi adalah suatu proses nalar yang diterapkan untuk memecahkan suatu masalah atau ingin mencapai tujuan. Kemudian kita lanjut ke subbab yang ketiga, yaitu ruang lingkup fonologi. Ruang lingkup fonologi ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada fonetik dan fonetik. Yang pertama ada fonetik. Fonetik ini berkaitan dengan sebuah relasi fisik dari suara. Yang kedua ada fonemik. Fonemik ini berkaitan dengan perbedaan bunyi yang mengubah makna dalam sebuah bahasa. Singkatnya, fonetik itu memeriksa bagaimana suara itu diproduksi dan didengar dan direkam. Sementara fonemik di sini menyoroti bagaimana perbedaan dalam suara dapat mengubah makna kata. Selanjutnya kita akan membahas subbab yang keempat, yaitu subdisiplin fonologi. Subdisiplin ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu subdisiplin fonetik dan subdisiplin fonemik. Yang pertama kita akan membahas subdisiplin fonologi fonetik. Fonologi fonetik ini terbagi menjadi 3 faktor. Yang pertama faktor artikulatoris, yang kedua faktor akustik, yang ketiga ada faktor auditoris. Yang pertama saya akan membahas faktor artikulatoris. Faktor ini mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Yang kedua ada faktor akustik. Faktor ini mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik dan fenomena alam. Yang ketiga ada fonetik auditoris. Faktor ini mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita. Selanjutnya ada subdisiplin fonologi fonemik. Subdisiplin fonologi fonemik ini terbagi menjadi 5, yaitu alofon, klasifikasi fonem, khazanah fonem, perubahan fonem, dan yang terakhir ada fonem dan grafem. Yang pertama ada alofon. Alofon adalah variasi bunyi yang tidak mengubah makna kata dalam suatu bahasa, tetapi hanya berbeda dalam realisasi fisik atau konteks pengucapan. Yang kedua ada klasifikasi fonem. Klasifikasi fonem ini pengelompokan fonem-fonem berdasarkan ciri-ciri fonetik atau fonologi tertentu seperti tempat atau cara pembentukan bunyi. Yang ketiga ada khazanah fonem.
Khazanah fonem adalah kumpulan semua fonem yang terdapat dalam sebuah bahasa atau dialek tertentu. Yang keempat, ada perubahan fonem. Perubahan fonem adalah sistem bunyi sebuah bahasa yang menghasilkan perubahan makna kata, seringkali terjadi secara historis atau dalam proses perubahan bahasa. Yang kelima, ada fonem dan grafem. Fonem dan grafem adalah unit bunyi dalam membawa makna, sedangkan grafem adalah unit tulisan atau huruf yang mempresentasikan bunyi tersebut dalam tulisan. Pembahasan selanjutnya yang ditambahkan oleh Ibu yaitu ada fonologi dan subdisiplin ilmu lainnya. Yang pertama ada fonologi dan morfologi. Morfologi itu mempelajari struktur internal kata-kata termasuk hubungan antara fonem-fonem dan morfem-morfem dalam pembentukan kata-kata. Yang kedua, ada fonologi dan sintaksis. Sintaksis ini mempelajari struktur dan susunan kata dalam kalimat fonologi mempengaruhi sintaksis dalam beberapa aspek. Yang ketiga, ada fonologi dan semantik. Semantik ini mempelajari makna dalam bahasa yang mempengaruhi semantik dalam hubungan antara fonem-fonem dan makna dalam pembentukan kata-kata dan kalimat. Yang terakhir ada fonologi dan psikolinguistik. Psikolinguistik ini mempelajari hubungan beberapa bahasa dan pikiran serta proses kognitif manusia dalam menggunakan bahasa. Fonologi berperan dalam pemahaman pemikiran dan dalam pengenalan interpretasi bumi dalam proses komunikasi. Sekian pembahasan peta konsep dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.